Di scene kemarin terlihat Hyun bersujud di depan Pak Tua agar diterima menjadi muridnya. Hyun pun berkata, "Kumohon, jadilah masterku." Pak Tua pun memandang si Hyun dan Hyun ragu-ragu. Lalu Pak Tua menjawab, "Tidak mau." Dan Hyun dengan muka konyol pun kaget ditolak oleh Pak Tua. Pak Tua pun berkata lagi, "Aku tidak menerima murid. Waktuku bahkan masih kurang untuk mempelajari seni bela diri. Mana bisa aku mengurus bocah sepertimu." Hyun pun berkata, "Apa gunanya mempelajari seni bela diri kalau kau tak bisa menyentuh apapun?" Dengan bengong Pak Tua pun kaget dengan kata si Hyun tadi. Dan Hyun pun berkata lagi, "Bukankah katamu kau merasa bosan? Toh kalau sampai aku bisa belajar bela diri pun, kau sendiri tidak ada jalan pulang, bukan?" Pak Tua pun hampir marah dan dia bergumam, dia ada benarnya." Hyun pun berkata, "Kau melihatnya bukan betapa lemahnya aku di dalam portal? Kalau bukan karenamu, aku tidak mungkin bisa berbuat apa-apa." Pak Tua pun berkata, "Kalau kau kuajari sampai menjadi hunta." Hyun pun memotong perkataan Pak Tua tadi. Hyun menjawab, "Bukan hunta, tapi hunter." Pak Tua pun berkata lagi, "Iya, kalau sampai kau menjadi hunter, apa kau bisa bergerak dengan bebas?" Dan Hyun pun berkata lagi sambil bertanya, "Di dalam portal." Pak Tua menjawab, "Kemanapun itu." Hyun pun sambil berlagak keren, "Kalau aku menjadi hunter rank, aku bisa kemanapun sesuka hatiku. Dan kalau aku jadi hunter S rank, aku tidak akan dapat disentuh." Pak Tua pun bertanya, "Tidak dapat disentuh?" Hyun pun menjawab, "Maksudnya takkan ada yang bisa main-main denganku." Dan dengan tingkah hula-hulu Pak Tua berkata, "Aku pun tidak dapat disentuh." Hyun pun bergumam, "Dia belajar dengan sangat cepat ya." Pak Tua berkata lagi, "Lakukan 9 penghormatan." Hyun pun bengong dan bertanya, 9 apa?" Pak Tua pun berkata, "Bocah, aku akan menjadi mastermu. Jadi bersujudlah 9 kali pada aku." Hyun pun senang dan Hyun berkata, "Tapi ada banyak orang di sini. Tapi ini kesempatan yang tidak mudah didapatkan." Sambil merem, Hyun pun bersujud 9 kali pada Pak Tua itu. Dan orang-orang di sana bertanya-tanya, "Orang itu kenapa?" Terlihat Hunter Iarin berkata, "Apa kewarasannya sudah hilang?" Dan Hunter Kim pun berkata, Takkan ada masalah." Dan setelah itu terlihat gedung tempat tinggal si Hyun di dalamnya. Pak Tua berkata, "Kotor sekali. Apa kau mau melayani mastermu di rumah yang kotor seperti ini?" Hyun menjawab, "Aku sudah kecapean hari ini. Bolehkah aku bersihkan besok saja?" Pak Tua pun berkata lagi, "Harus berapa kali aku memukul sampai kau memulainya?" Dan Hyun pun bergegas membersihkan kamarnya dan mengepelnya. Pak Tua berkata, "Apa yang kau tempelkan di dinding itu?" Sambil Hyun memandangi dinding di sana, dia berkata, "Takutnya lubang tempatmu keluar itu." Hyun pun terkejut, "Masih ada." Dan Pak Tua memandangi lubang portal itu. Pak Tua lalu masuk ke lubang itu dan Hyun berkata, "Mau kemana kau?" Tapi Hyun pun ditarik Pak Tua ke dalam lubang juga, berkata, "Ikuti aku." Pak Tua berkata, Aku tidak bisa merasakan apapun di sini. Sungguh tempat yang aneh. Ini tempat yang sempurna untukmu menjalani hidup dan mati di sini." Hyun pun kaget dan berkata, barusan apa katamu, Pak Tua?" Dan Pak Tua berkata, "Duduk dan lepaskan bajumu." Hyun bingung berkata, "Iya, untuk apa?" Pak Tua pun membantah, "Jangan membalas kata-kata mastermu." Lalu Hyun duduk di depan Pak Tua dan Pak Tua mengeluarkan aura yang membara lalu menempelkan telapak tangannya ke punggung Hyun. Dan Hyun kaget berkata, "Sedang apa kau ini?" Pak Tua pun berkata, "Duduk saja bodoh. Aku akan membuka titik-titik meridian dan 8 aliran kultivasimu. Kalau kau ingin mempelajari seni bela diri, aliran ki dan darahmu harus terbuka." Hyun diam mendengarkan Pak Tua berkata, "Kau tidak bisa mempelajari seni bela diri kalau tak bisa menahan ini." Dan Hyun menahan sakit di tubuhnya.
Lalu Pak Tua menotok punggung Hyun dengan cepat dan Hyun tambah kesakitan lagi sambil dia menahannya. Pak Tua bergumam, "Ho, coba lihat dia, tubuhnya. Dan ini bagian terakhir." Hyun pun kesakitan lalu muntah. Pak Tua bergumam lagi, "Sudah lama aku tidak menemukan tubuh seperti ini. Tidak habis pikir semuanya akan terbuka dalam waktu sesingkat ini." Sambil tubuh Hyun menahan kesakitan yang luar biasa, Pak Tua bertanya, "Kau baik-baik saja?" Dan Hyun pun berkata, "Kupikir aku akan mati. Pasti aku akan mati kalau kau melakukannya untuk yang kedua kalinya." Pak Tua bergumam, "Sungguh disayangkan, tubuhnya sempurna untuk seni bela diri, tapi dia lahir di zaman yang tidak ada seni bela diri." Dan mereka keluar dari poltar tersebut. Hyun terkejut, "Tubuhku menjadi ringan. Rasanya seperti semua kelelahan sudah tidak kurasakan." Pak Tua pun berkata, "Rasa lelahmu itu memang seharusnya begitu, karena titik meridian aliran ki dan darahmu tertutup." Hyun pun sambil senang memukul-mukul berkata, "Oh, ringan sekali, rasanya aku bisa terbang." Dan Hyun melompat dan malah menabrak atap di atasnya sampai Pak Tua terkejut. Sambil Hyun berusaha mengeluarkan kepalanya, Pak Tua berkata, "Satu hal tambahan, aku mengalirkan sedikit tenaga dalam padamu. Dengan kata lain, aku memberi benih seni bela diri Divine Heavenly Demon kepadamu." Dan Hyun terjatuh dan berkata, "Apa? Tenaga dalam?" Pak Tua pun menjawab, "Ya, terus terang saja, ada kemungkinan 80% kau akan mati." Dan Hyun pun terkejut, "Hah? Kau hampir membunuhku, kau sinting." Pak Tua gregetan dan menampar Hyun sampai terpental. Dan Pak Tua berkata, "Beraninya kau bersikap kasar pada mastermu." Hyun berkata kesakitan, "Bagaimana kalau sampai aku mati?" Pak Tua menjawab, "Tapi kau masih hidup kan? Toh kalau kau tidak sanggup menerima tenaga dalam Divine Heavenly Demonku, kau takkan bisa mempelajari seni bela diri dariku. Yang ku ajari padamu cuma seni bela diri yang bahkan bisa dipelajari orang biasa. Padahal itu sudah sangat kuat. Kau tidak bisa menjadi muridku di tingkatan seperti itu." Dan tak terasa pun siang hari dan terlihat gedung tinggi di sana. Ternyata ada Hyun dan Pak Tua menuju ke pusat informasi. Orang wanita di sana pun berkata, "Ada yang bisa dibantu?" Hyun menjawab, "Iya, aku Pak Yun So. Aku diberitahu oleh Hunter Kim Hak Sung kalau dia sudah membuatkan janji untukku di asosiasi ini." Wanita itu dengan senang menjawab, "Oh ya, ya ampun." Dan Hyun pun terkejut bertanya-tanya, dan wanita itu malah mengajak selfie Hyun berdua. Wanita itu pun berkata, "Kalau ke lantai 5 bawah tanah, di sana akan ada departemen pengukuran peringkat. Cari saja kepala departemennya Noksun di sana." Hyun pun tolah-toleh berkata, "Apa yang akan terjadi?" Pak Tua menjawab, "Memang kenapa ini sesuatu yang harus kau lewati. Soalnya kau ini muridku." Lalu Hyun keluar dari lift dan mendengar suara berisik-berisik di sana. Suara makin keras, jebrak. Hyun penasaran dan mendekatinya berkata, "Suara apa itu?" Dan dia terkejut melihat nomor pukulan 687. Dia berkata, "Pukulan yang hebat. Ternyata itu adalah pengukur pukulan." Terlihat seorang cewek dan temannya. Ia berkata, "Pukulan yang hebat, 687, itu luar biasa." Dan cewek pun menjawab, "Aku bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Aku akan kucoba sekali lagi." Dan seseorang di luar berkata, Tidak, angka ini menandakan kalau kau itu B rank. Untuk dikategorikan sebagai A rank, angkamu harus menyentuh 900 ke atas. Karena perbedaannya terlalu besar, jadi percuma saja." Dia adalah kepala departemen pengukuran peringkat, Jeon Noksu, 30 tahun. Dan cewek itu pun sebal melihatnya. Mr. Nok menoleh dan keluar dari pintu berkata, "Mungkinkah kau Pak Yun So?" Hyun pun ucapkan, "Hello." Dan Jeon Nok berkata, "Kau datang lebih awal, sudah ku dengar tentangmu dari Hak Sung." Dan Hyun malu-malu mendengarnya. "Hahaha." Joy berkata, "Jang Hun,
Pak Gyoso sudah sampai. Jan Hun memberi salam dan berkata, kehormatan bisa bertemu denganmu. Tidak bisa kupercaya ini. Zhao berkata, kau belum tahu ya, rumor tentangmu sudah tersebar di sini. Dan si Jong Hun pun berkata lagi, tentang kau memberi si bajingan Chai Jong Sun pelajaran. Yung pun bergumam, jadi karena itu ya. Si cewek pun berkata, bukankah kita akan menjalankan tes selanjutnya? Dan Jong Hun menjawab, oh iya. Dan mereka memeriksa peringkat Yun selagi asisten manajer melanjutkan tes. Sambil pergi, cewek itu melirik Yun dengan menatap matanya, dan Yun bergumam, kami bertatapan mata. Tiba-tiba Pak Tua datang di samping berkata, kenapa kau selalu panik ketika melihat perempuan? Yun menjawab, itu tidak benar. Dan cewek itu bertanya-tanya memandangi Yun karena bicara sendiri, dan kemudian keluar dan berkata, kurasa kami bisa bertemu di medan pertempuran sebagai rekan nantinya. Terlihat Yun memakai pakaian training berkata, sungguh memalukan. Pak Tua pun berkata, memalukan kenapa? Karena kau memakai setelan yang memaparkan bagian selangkangmu. Mending langsung telanjang saja. Dan Yun malu dan bingung lagi. Terlihat Yun sudah menjalani tes pengukuran peringkat. Jun berkata, Yunso, apa kau siap? Yun menjawab, iya. Lalu terlihat angka mulai dengan angka 0. Pak Tua berkata, rasakan tenaga dalam yang mengalir di dalam dentianmu. Tarik nafas. Pak Tua berkata lagi, itu membuat aliran Qi mengalir. Serangan pusing kerasmu yang kemarin, cobalah itu. Yun dengan mengepal bergumam, aku bisa merasakannya, tenaga yang luar biasa. Lalu Yun ancang-ancang dengan aura membara dan kuda-kuda yang kuat. Yun memukul alat pengukur tadi dan jebret. Dan John pun kaget melongo melihatnya, dan terlihat angka menunjukkan 1120. Yun pun kaget bergumam, sungguh hasil yang luar biasa, di luar dugaan. Padahal cewek tadi cuma menyentuh angka 700. Meskipun aku menggunakan teknik yang sama, tapi rasanya benar-benar berbeda. Inikah kekuatan dari tenaga dalam? John berkata, luar biasa. Kau rank menyentuh angka 900 sampai 1500. Itu menandakan kalau kau hunter A rank. Angka di atas itu sudah pasti S rank. Yun berkata, aku ingin mencobanya lagi. John bergumam, mesinnya benar-benar rusak. Ku yakin Chai Jungsu sudah mati kalau dia terkena pukulan setingkat ini kemarin. Dan kau ingin mencobanya lagi? Aku harus bagaimana sekarang? Kurasa kita tidak punya mesin yang lain. Akan sulit untuk mencobanya lagi. Yun berkata, kalau begitu kita lanjut ke tes selanjutnya. Terlihat ruangan tes kekuatan tendangan, dan Yun menendang alat tersebut. Terlihat angka 1377. Jun terkejut berkata, sungguh disayangkan, padahal sedikit lagi S rank. Yun juga dengan malu pun tersenyum. Dan Pak Tua berkata, bocah, kalau saja kau mengeluarkan tenaga dalammu lebih cepat, sudah pasti 1500. Dan Yun tes lompat, dan dia melompat sangat tinggi. Lalu tes lari sambil mesinnya sampai rusak, dan tes menghindar, dan semuanya dapat diselesaikan Yun. Jun berkata, semuanya A rank. Cuma dengan melihat ini sudah dipastikan kau hunter A rank, selamat. Dan Yun ucap terima kasih. John berbisik, masih ada tes yang paling penting untuk nanti sore, yaitu virtual battle. Ya, makan saja dulu di kantin sebelum menjalani tesnya. Atau kalau mau, kami bisa mengaturkan jadwal virtual battlemu di hari lain. Dan Hyun pun menjawab, akan kulakukan hari ini. Dan terlihat kantin, dan di dalamnya Hyun berkata, sudah sejak lama aku tak makan ramyeon. Harganya jadi mahal gara-gara pabrik mereka meledak. Jadi aku bahkan tidak berani meliriknya. Lalu dengan lahap Hyun memakannya. Pak Tua bertanya, apa seenak itu? Hyun pun menjawab, ini makanan terbaik yang bisa dinikmati. Pak Tua pun berkata, aku juga sudah makan banyak jenis mie. Sambil Pak Tua ngiler kepingin. Dan Pak Tua berkata,
Mie itu makanan terbaik di alam semesta. Yun pun berkata, kalau begitu coba rasakan ini. Pak tua marah dan berkata, dasar bajingan. Apa kau mengolok mastermu meski sudah tahu aku tidak bisa makan? Yun berkata, bukankah kau yang menggolokku seharian? Dan terlihat ruang virtual battle. Yun datang dan berkata, di sini ruangannya. Dan terlihat Yun terkejut melihat cewek tadi lemas terluka dari dalam ruangan latihan virtual battle tersebut dan bersambung.